Wirausaha Produk Budidaya Unggas Petelur. Anggota dari kelompok 3 terdiri dari Celestia Felisa, Intan Nuryanti, Suryani Situmorang, Mira Aulia, Putih Septia, Nia Ramadhani, Yurisa Amelia, Syatswana, Tresya Infanka, dan Naila Putri. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas adalah bersayap, berbulu, berkaki dua, dan memiliki paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dan unggas pedaging. Tapi di bab kali ini kita hanya akan membahas tentang unggas petelur. Teman-teman tahu nggak sih apa aja jenis unggas petelur? Nah, jadi jenis unggas petelur antara lain ada ayam, ada bebek atau itik, burung puyuh, dan angsa. Telur yang dihasilkan bisa dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Tetapi, telur juga dipakai sebagai bahan baku dalam berbagai jenis industri makanan, kue, dan roti. Hal yang harus dipersiapkan untuk memulai usaha ini pada dasarnya yaitu modal, tempat, dan bibit. Langkah produksi usaha ini yaitu yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibudidayakan. Dalam hal ini biasanya telur dibagi menjadi dua, yaitu telur konsumsi dan telur tetas. Yang kedua adalah menyiapkan alat. Menyiapkan alat sebagai budidaya unggas telur yaitu misalnya tempat, makan dan minum, egg tray, dan juga lampu pemanas kandang. Yang ketiga adalah mempersiapkan kandang. Untuk mempersiapkan kandang, biasanya kandang tersebut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kandang anak unggas untuk usia 0 sampai 4 minggu. Nah, yang kedua ada kandang untuk grower atau usia remaja, biasanya digunakan oleh unggas yang berusia 7 sampai 20 minggu. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kandang layer atau unggas bertelur. Nah, digunakan oleh unggas yang sudah berusia 21 sampai 80 minggu. Langkah yang keempat adalah memilih bibit unggul. Langkah yang bisa digunakan untuk memilih bibit unggul ada 3, yaitu memilih bibit yang sudah dijamin keunggulannya. Yang kedua, kita bisa memelihara jantan atau betina itu sendiri. Dan yang ketiga adalah membeli DOC dan DOD. DOC adalah day old chicken dan DOD adalah day old duck. Ciri-ciri dari DOC dan DOD adalah tidak cacat dan warna bulunya mengkilap. Yang selanjutnya memberi pakan. Pakan diberikan kepada unggas yang sudah memasuki fase grower atau unggas bertelur. Pakan terdiri atas campuran makanan seperti jagung, kedelai, dan bahan-bahan lainnya. Atau bisa juga membeli di toko yang sudah berstandar nasional Indonesia. Peralatan panen. Peralatan panen yang bisa digunakan adalah ember, baskom, egg tray, dan keranjang. Dalam memanen telur dapat dilakukan 3 kali sehari untuk menghindari kerusakan telur yang dihindari oleh virus. Untuk memanen telur bisa dilakukan di sesi pagi yaitu dari jam 10 sampai jam 11 pagi. Sesi kedua yaitu dari jam 1 sampai jam 2 siang. Dan sesi yang terakhir pada jam 3 hingga jam 4 sore sambil mengecek keadaan suhu kandangnya. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah full costing dan pendekatan kedua yaitu variable costing. Yang pertama yaitu full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead atau tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi, dan umum. 2. Variable costing. Pendekatan variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap,
biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Pendekatan permintaan dan penawaran dari tingkat permintaan penawaran yang ada. Ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. 2. Pendekatan biaya cost or range approach menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Yang ketiga ada pendekatan pasar yang merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan sosial budaya. Selanjutnya, ada penjualan dengan sistem konsiensi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sistem konsiensi itu? Nah, di sini yang dimaksud dengan sistem konsiensi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan yang sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan si penjual. Perjanjian konsiensi juga berisi mengenai hak dan kewajiban daripada kedua belah pihak. Sistem konsiensi juga memiliki beberapa informasi yang harus ada di dalam perjanjian tersebut. Antara lain, yang pertama adalah nama pihak pemilik barang atau yang biasa disebut dengan konsinyor. Yang kedua, ada nama pihak yang dititipi barang atau yang biasa disebut dengan konsini. Yang ketiga, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan. Yang keempat, ketentuan penjualan. Serta yang kelima, ketentuan komisi atau yang biasa disebutkan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh toko. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi. Promosi dapat dilakukan melalui poster atau iklan di media cetak, radio maupun media sosial lainnya. Tujuan promosi yaitu untuk mengenalkan produk kepada pembeli dan membuat pembeli membeli produk tersebut. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah perhatian atau attention dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik didengar dan dilihat, serta unggul daripada promosi produk pesaing. Yang kedua adalah ketertarikan atau interest dari calon pembeli. Yang ketiga adalah keinginan atau desire calon pembeli untuk memiliki produk. Yang keempat adalah tindakan atau action, yaitu membeli. 4 bentuk respon ini dikenal dengan AIDA, attention, interest, desire, and action. Sekian video ini, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.